Ya, halo, perkenalkan nama saya Arya Limbong. Saya mahasiswa dari Universitas Islam 45 Bekasi dengan NPM 41182191190036. Di sini saya akan menjelaskan olahraga dan kebudayaan sebagai tugas UAS dari mata kuliah Sosiologi Olahraga. Olahraga dan kebudayaan. Melihat kemunculan cabang-cabang olahraga tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat saat itu, di mana ia tinggal. Secara tidak langsung, cabang olahraga muncul dari faktor alam dan budaya setempat. Sebagai contoh, bola basket tercipta karena saat itu musim salju, sementara kegiatan olahraga sudah terbiasa dilakukan, namun tidak mungkin bermain di luar ruangan. Oleh karena itu, bola dimainkan di dalam ruangan dengan adanya sasaran, yaitu berupa keranjang untuk memasukkan bola. Maka terciptalah suatu permainan yang kini dikenal, yaitu bola basket. Dalam kehidupannya manusia berusaha dengan berbagai cara untuk berkelompok. Hal ini bisa karena dilandasi hubungan kekerabatan, atau bisa karena suku atau hal lainnya. Namun dalam perjalanannya, dengan semakin berkembangnya peradaban, mobilitas orang semakin meningkat, sehingga bisa saja dalam satu komunitas daerah terdiri dari berbagai suku. Perbedaan pengertian yang diungkapkan para ahli terlihat tidak hanya pada sisi penekanannya. Hal ini mengingat sudut pandang masing-masing berbeda dalam mendefinisikan. Ada yang menekankan pada organisasi, adat istiadat, kebudayaan, atau sudut pandang lainnya. Salah satu pengertian dari para ahli yang saya ambil dari Kucharaningrat tahun 2011 120 mendefinisikan masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Hasan Sadli dalam Abdul Syani 1995 mengatakan bahwa manusia akan tertarik kepada hidup bersama dalam bermasyarakat karena didorong oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hasrat yang berdasar naluri untuk mencari teman hidup. Yang kedua, kelemahan manusia selalu mendesak untuk mencari kekuatan bersama yang terdapat dalam berserikat dengan orang lain. Yang ketiga, manusia adalah makhluk sosial yang menyukai hidup bergolongan atau mencari teman untuk hidup. Yang keempat, manusia hidup bersama bukan karena persamaan, melainkan karena perbedaan yang terdapat dalam sifat, kedudukan, dan sebagainya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kucharaningrat 2011. Kebudayaan dari pandangan sosiologi olahraga mempengaruhi perkembangan kegiatan olahraga. Oleh karena itu, olahraga bisa dikatakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan, seperti yang diungkapkan oleh Supandi 1990, bahwa olahraga adalah bagian terpadu dari kebudayaan. Olahraga adalah unsur atau elemen kebudayaan, seperti halnya dengan politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Adapun hasil buah dari kebudayaan adalah apa saja yang diciptakan oleh manusia. Bisa berupa benda-benda atau perilaku, tentunya dengan pola-pola perilakunya, bahasa, seni, dan lain-lain. Di mana semua yang dihasilkan tersebut merupakan sesuatu untuk mempermudah dan membantu manusia dalam melangsungkan kehidupannya, sehingga berusahalah manusia untuk semakin
bermasyarakat atau berkelompok bergaul untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Akhirnya, kebudayaan pun semakin berkembang sesuai dengan tuntutan manusia yang semakin berkembang. Dengan penjelasan yang tadi, kebudayaan merupakan buah cipta manusia. Artinya dapatlah dinyatakan bahwa olahraga juga merupakan bagian dari kebudayaan. Seperti yang diungkapkan oleh Supandi dan Kemal Johana 1990. Fakta sejarah menunjukkan bahwa olahraga itu sangat bergantung pada struktur kebudayaannya. Sebagai contoh, rugby orang Inggris bisa berubah menjadi football Amerika Serikat. Hal ini dapat terjadi karena struktur budaya kedua negeri itu berbeda. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.